Bank Indonesia lagi-lagi mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 5,75%. Dengan kebijakan tersebut, tercatat Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan di level 5,75% selama 4 bulan beruntun sejak awal tahun ini. Sementara suku bunga Deposit Facility 5% dan suku bunga Lending Facility 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan alasan Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan karena sejalan dengan stance kebijakan moneter yang preemptif dan forward-looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi ke depan. Sementara itu, Peri menambahkan jika inflasi inti terkendali dalam kisaran 3% plus minus 1% di sisa tahun 2023. Indeks harga saham gabungan terpantau semeringah pada penutupan perdagangan Selasa 18 April 2023 atau di hari terakhir perdagangan sebelum libur Lebaran 2023. IHSG ditutup berada di level 6.821, menguat 0,5%. Sementara jumlah saham yang naik hanya 245 saham, 276 saham lainnya turun. Sementara itu, berbeda jalan dengan IHSG, rupiah justru melemah. Mata uang Garuda ditutup melemah 0,37% di posisi 14.848. Sementara data JISDOR Bank Indonesia, rupiah ditutup di posisi 14.855 rupiah per dolar AS. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah maupun IHSG yakni dari rilis data Badan Pusat Statistik terkait surplus neraca perdagangan yang menurun jauh mencapai 2,91 miliar dolar AS. Sementara itu, Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan 5,75% di beberapa bulan belakangan dianggap katalis positif oleh pasar dengan pertimbangan pengendalian inflasi. Di sisi lain, tekanan dari luar negeri juga sedikit berkurang karena Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, diproyeksi hanya akan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin pada Mei mendatang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengungkapkan perusahaan migas raksasa Inggris yakni British Petroleum bakal dikenakan penalti dengan nominal yang besar. Hal itu imbas dari keterlambatan proyek Liquefied Natural Gas atau LNG tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Khairi mengatakan jumlah penalti yang harus dibayarkan oleh BP Indonesia diperkirakan hingga 700 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10,3 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut masih bisa dinegosiasikan lagi. Kurnia mengatakan jumlah tersebut masih ditekan sekitar 300 juta dolar AS sehingga penalti yang harus dibayarkan sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 5,9 triliun rupiah. Sebelumnya Kementerian ESDM memastikan proyek tangguh Train 3 yang berada di Teluk Bintuni, Papua Barat bakal beroperasi akhir tahun 2023. Namun beberapa kali mengalami kemunduran jadwal operasi. Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji menjamin proyek ini diproyeksikan bakal beroperasi antara kuartal ketiga atau keempat tahun ini. Lebaran tinggal menghitung hari, para pemudik mulai memadati sejumlah jalan tol. Namun bagi para pemudik wajib memperhatikan sejumlah aturan yang kini berlaku termasuk pemberlakuan one way. Skenario one way untuk mudik Lebaran Idul Fitri dari jalan tol kilometer 72 Cikampek sampai gerbang tol Kali Kangkung Semarang akan dimulai pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan petugas disiagakan untuk melakukan pengamanan untuk pemudik dari arah Jakarta ke Semarang. Jika arus mudik masih mengalami kepadatan, maka one way diperpanjang hingga Jalan Tol Bawen. Sementara itu, berdasarkan data Jasa Marga, 314.337 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek. Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ini meningkat 14,27% jika dibandingkan lalin normal. Ekonomi negeri Panda tumbuh di atas perkiraan pada kuartal pertama 2023. Kenaikan ini menjadi tanda positif bagi pemulihan setelah pembatasan ketat COVID-19 dicabut. Data yang dirilis dari Biro Statistik Nasional, PDB China dilaporkan tumbuh 4,5% year on year, lebih tinggi dari kuartal 4 2022 yakni 2,9%. Ekonomi di level 4,5% ini tercapai akibat China telah keluar dari pembatasan COVID-19 serta pasar perumahan menjadi stabil dan konsumen terus berbelanja.
Jika melihat dari data pada Maret, berbagai indikator aktivitas menunjukkan pemulihan yang cukup beragam. Meskipun produksi industri naik 3,9% dari tahun lalu, lebih lemah dari proyeksi ekonom 4,4%. Sementara pertumbuhan investasi aset tetap melambat menjadi 5,1% pada kuartal pertama, meleset dari ekspektasi. Di sisi lain, investasi properti terus mengalami kontraksi.